Oke, selamat pagi sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya menyapa Anda pagi ini dari kota Sampit di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, pagi ini saya barusan mendapatkan info dari salah satu rekan mengatakan bahwa wah, saya jenuh jadi agen asuransi, saya capek jadi agen asuransi, saya malas jadi agen asuransi. Bapak Ibu, sahabat dasar seluruh Indonesia, hari ini saya cuma ingin berbagi buat Anda semua Bapak Ibu. Saya sendiri sebelum menjadi seorang agen asuransi, saya juga ngalamin. Saya pernah kerja Bapak Ibu, saya pernah jadi guru, saya pernah jadi dosen, kemudian saya pernah punya toko komputer, saya pernah punya laundry terbesar se-Kalimantan Tengah, saya punya usaha tiket, travel agent, omset kurang lebih 1 miliar per bulan. Bapak Ibu, yang namanya pekerjaan, yang namanya aktivitas, semua orang pasti bisa jenuh. Apapun pekerjaan Anda, apapun aktivitas Anda, apapun yang Anda lakukan, selama Anda disebut sebagai manusia, selama Anda masih menjadi makhluk hidup, maka wajar ketika Anda merasa jenuh. Apapun pekerjaan Anda. Jadi guru, Anda bisa jenuh. Anda jadi polisi, bisa jenuh. Anda menjadi tentara, bisa jenuh. Anda jadi wartawan, bisa jenuh. Saya dulu juga punya toko komputer, Bapak Ibu. Toko komputer saya terbesar se-Kalimantan Tengah, Bapak Ibu, dan saya jenuh. Saya juga punya laundry Bapak Ibu, dan cukup besar, terbesar bahkan se-Kalimantan Tengah, dan saya jenuh. Saya pernah semua melakukan banyak hal dan saya pernah jenuh. Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu, ketika Anda sekarang merasa jenuh dengan pekerjaan Anda, berarti itu Anda sudah betul. Berarti Anda adalah manusia yang wajar. Kalau Anda tidak bisa jenuh dengan pekerjaan Anda tidak bisa jenuh dengan semua aktivitas Anda, berarti Anda malaikat. Bapak Ibu, hari ini manusia ditakdirkan selalu pengen mencari hal baru. Manusia itu ditakdirkan selalu ingin variasi dalam kehidupan dia. Bahkan Bapak Ibu, ketika Anda punya istri pun, ya, atau mungkin yang sekarang Anda wanita, Anda punya suami pun, saya yakin suatu ketika Anda jenuh dengan pasangan hidup Anda. Dulu ketika Anda mau lamar istri Anda, waduh, istriku yang paling cantik, yang paling aduhai, yang paling luar biasa. Ketika Anda dinikahi oleh suami Anda, mungkin Anda begitu bangga dengan suami Anda hingga suatu ketika, seiring dengan berjalannya waktu, menikah 10 tahun, 15 tahun, Anda mulai akan ada bibit-bibit jenuh. Pertanyaannya, apakah cukup dengan mengatakan jenuh Bapak Ibu? Apakah ketika Anda merasa jenuh dengan pekerjaan Anda, kemudian Anda merasa hidup Anda cukup? Bapak Ibu, bukan seperti itu. Bapak Ibu, hari ini saya mau berbagi kepada Anda semua. Ketika Anda merasa jenuh, itulah tantangan dalam hidup Anda. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda jenuh, contoh sekarang, Anda punya usaha, anggap saja jualan warung makan. Terus kemudian Anda jenuh. Terus kemudian Anda tutup toko Anda tutup warung Anda. Misalkan Anda sekarang punya toko handphone. Terus kemudian Anda jenuh dengan usaha handphone Anda merasa kok kenapa pekerjaan Anda kok begitu-begitunya. Terus kemudian Anda ngerasa jenuh, kemudian Anda tutup toko Anda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Penghasilan Anda akan hilang seketika. Bapak Ibu, dulu saya ngalamin, saya punya toko komputer cukup besar di Kalimantan Tengah. Ketika saya jenuh, saya berlibur. Ketika saya berlibur, apa yang terjadi Bapak Ibu? Omset langsung jatuh. Bahkan ketika saya tutup, bukan omset jatuh, benar-benar omset nol, tidak ada pemasukan. Sementara kebutuhan kita tetap jalan. Ketika Anda menjadi seorang guru, kemudian Anda jenuh, kemudian Anda nggak mau lagi ngajar, Anda males lagi ketemu dengan murid Anda males lagi ketemu dengan kantor Anda atau sekolahan Anda, maka saat itu Bapak Ibu, penghasilan Anda langsung drop, habis. Bapak Ibu, hari ini saya pengen berbagi kepada Anda semua. Saya pernah kok bekerja, saya pernah mengalami bisnis, saya pernah melakukan banyak hal. Bapak Ibu, kenapa saya memilih menjadi agen asuransi? Kenapa saya memutuskan menjadi seorang perencana keuangan? Bapak Ibu, di agen asuransi, profesi saya sekarang, ketika saya menjadi seorang agen asuransi, ketika saya jenuh, ketika saya malas bekerja, Bapak Ibu, saya kasih tahu, saya tetap dapat penghasilan. Ketika saya tidak bekerja, saya tetap dapat penghasilan. Bapak Ibu, suatu ketika saya menjadi agen asuransi, jangankan Anda yang baru memulai menjadi seorang agen asuransi, jangankan Anda yang mungkin baru punya penghasilan 1 juta, 2 juta, 3 juta, Bapak Ibu, saya punya penghasilan 200 juta per bulan. Itu pun saya juga pernah ngalamin jenuh Bapak Ibu. Jenuh dengan apa? Yang namanya manusia wajar ketika tiap hari melakukan ini dan sebagainya. Tapi bedanya Bapak Ibu, ketika saya menjadi seorang agen asuransi dan hari ini saya jenuh dan saya tidak kerja selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan saya tidak kerja. Bapak Ibu, saya pernah tes, saya nggak kerja 2 bulan, 3 bulan, Bapak Ibu, saya benar-benar diam, saya cuma jalan-jalan sama keluarga, saya cuma liburan sama anak, istri saya, Bapak Ibu. Saya kalau liburan nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Saya pernah 1 bulan full itu cuma liburan Bapak Ibu, cuma jalan nginep dari hotel ke hotel Bapak Ibu. Ya, dan Bapak Ibu, bedanya adalah ketika saya jenuh menjadi agen asuransi, penghasilan saya tetap ngalir Bapak Ibu. Itu bedanya.
Itulah keputusan saya. Kenapa saya mengambil keputusan, mengambil sikap untuk melepas semua bisnis saya. Saya menutup toko komputer saya, Bapak Ibu. Saya nutup semua bisnis saya. Saya keluar dari semua pekerjaan saya dan saya memutuskan untuk serius menjadi agen asuransi. Karena saya tahu di bisnis asuransi, ketika saya serius bekerja, penghasilan saya nambah. Tapi ketika saya tidak bekerja, penghasilan saya, maaf Bapak Ibu, tetap jalan dengan baik-baik saja. Bapak Ibu, hari ini saya tanya kepada Anda semua. Mungkin Anda sekarang punya profesi yang cukup bagus. Mungkin Anda sekarang punya pekerjaan yang sangat bagus. Saya tanya sekarang Bapak Ibu, ketika besok Anda sebulan, 2 bulan, Anda tidak bekerja, apa yang terjadi dengan diri Anda? Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah Anda tetap hidup baik-baik saja? Oh, mungkin Anda bilang, wah pekerjaan saya menyenangkan. Oke, semua orang mungkin menyenangkan di awal Bapak Ibu. Seorang pilot pesawat terbang pun ketika pertama kali dia menyandang gelar seorang pilot, dia akan happy. Waduh, anakku kerja jadi pilot. Anda bilang ke teman Anda, alhamdulillah saya bersyukur, puji Tuhan, hari ini saya berkarya menjadi seorang pilot. Sehari saya bisa terbang 8 jam, 10 jam, saya keliling dunia. Oke, pertama kali Anda happy. Ketika Anda setiap hari terbang dan seterusnya 10 tahun, 20 tahun, saya yakin Bapak Ibu, Anda akan ketemu yang namanya titik jenuh. Artinya apa? Ketika Anda jenuh, sekali lagi bahwa Anda adalah manusia yang wajar, Anda manusia yang normal. Tapi pertanyaannya, ketika Anda jenuh bekerja, ketika Anda jenuh melakukan kegiatan Anda, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah penghasilan Anda masih mengalir? Bagaimana kehidupan keluarga Anda? Wah, saya punya tabungan. Yes, kalau Anda cuma jenuhnya sebulan 2 bulan. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, seandainya Anda sekarang happy, tidak jenuh, apakah Anda jamin bahwa pekerjaan Anda itu tetap baik-baik saja ketika Anda suatu ketika harus stroke? Ketika Anda harus kena serangan jantung, Anda harus terbaring di rumah sakit, di ICU, apakah pekerjaan Anda tetap menghasilkan? Itulah poin Bapak Ibu. Kenapa saya memutuskan menjadi seorang agen asuransi? Bapak Ibu, dengan menjadi seorang agen asuransi, pada saat saya bekerja penghasilan saya tetap stabil, tetap berjalan dengan baik, bahkan meningkat. Ketika saya tidak bekerja pun penghasilan saya tetap diberikan. Bahkan pada saat saya stroke, pada saat saya sakit kritis, pada saat saya cacat tetap total pun, penghasilan saya tetap saya terima, Bapak Ibu. Tidak ada batasan waktu. Sekali lagi, bahwa saya kenapa memutuskan bekerja sebagai asuransi, khususnya di Prudential Bapak Ibu. Bukan saya tidak bisa berpikir Bapak Ibu. Dulu saya juga bekerja, saya juga dulu bisnis, saya juga menjadi pemilik usaha Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya berpikir bahwa suatu ketika saya bisa jenuh, suatu ketika saya bisa capek, suatu ketika saya bisa merasa bosan dengan aktivitas saya, apapun pekerjaan Anda. Bapak Ibu, saya berpikir ketika saya jenuh, ketika saya capek, ketika saya tidak bisa beraktivitas, mungkin kalau jenuh itu kita yang membuat, kita bisa atur, kita bisa bikin motivasi, kita bisa semangat lagi. Tapi kalau jenuh itu datang dari Tuhan Bapak Ibu. Ketika Allah menghendakin, ketika Tuhan yang Maha Kuasa yang menghendakin, Anda tidak bisa bekerja lagi. Mungkin Anda stroke, mungkin kena kanker, mungkin Anda harus terbaring di rumah sakit, kena ICU, harus dirawat di ICU Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan kehidupan Anda Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk bergabung bersama kami menjadi seorang agen asuransi Bapak Ibu, pekerjaan ini benar-benar mulia. Kenapa mulia Bapak Ibu? Kita memastikan semua orang punya masa depan. Memastikan semua orang punya masa depan seperti apa Bapak Ibu? Saya hari ini bekerja membantu banyak orang. Bagaimana orang itu kalau tua nanti punya duit? Bapak Ibu sekarang coba Anda lihat di luar sana. Begitu banyak orang ketika masa pensiun. Ketika dia memasuki masa pensiun umur 60-65 tahun, orang masih bekerja. Pertanyaannya, dia mau bekerja atau terpaksa harus bekerja? Yes, dia terpaksa harus kerja. Kenapa terpaksa harus kerja? Karena dulu waktu masa muda dia lupa berpikir tentang masa tuanya. Dia lupa melakukan satu hal yang namanya menabung. Dia lupa, dia berpikir bahwa sekarang dia sehat, bahwa selamanya dia sehat. Sekarang dia hebat, sekarang dia kuat bekerja. Dia berpikir selamanya dia kuat bekerja. Bahwa ternyata Bapak Ibu suatu ketika Anda bisa tua. Suatu ketika Anda bisa lelah. Suatu ketika Anda bisa jenuh. Suatu ketika Anda bisa capek. Ketika Anda lelah, Anda jenuh. Atau mungkin Anda tua. Atau mungkin Anda terbaring di rumah sakit. Tanyakan pada diri Bapak Ibu, bagaimana kehidupan Anda? Bapak Ibu, hari ini pekerjaan kami adalah membantu Bapak Ibu semua untuk punya masa depan. Membantu Anda semua untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai sekarang Anda kerja, cari duit banyak, uang Anda hanya habis untuk apa? Untuk bayar rumah sakit ketika Anda harus dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu, dengan Anda menyisihkan uang Anda Bapak Ibu di Prudential, dengan Bapak Ibu menyisihkan penghasilan Bapak Ibu 10-20% setiap bulan, Anda sisihkan kepada kami Bapak Ibu, maka Bapak Ibu kami yang akan membantu Anda punya masa depan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu, hari ini kenapa saya memutuskan kerja di Prudential? Bapak Ibu, Prudential sudah 157 tahun di dunia. Prudential lahir di dunia tahun 1484. Sudah sangat lama Bapak Ibu, sudah sangat senior, sudah sangat berpengalaman Bapak Ibu. Kalau memang perusahaannya tidak bagus, dari dulu juga perusahaannya bangkrut. Bapak Ibu,
Bukan sembarangan saya memutuskan kerja di Prudential, bukan hal mudah bagi saya untuk memutuskan menjadi agen asuransi. Tapi saya mempertimbangkan bagaimana kehidupan saya sekarang, dan 10 tahun lagi, dan 20 tahun dan lagi, bagaimana kondisi kehidupan keluarga saya ketika saya tidak ada lagi di muka bumi ini. Bapak Ibu, hari ini saya bersyukur menjadi seorang agen asuransi. Kenapa? Hari ini begitu banyak orang merasakan kehidupan yang terbaiknya. Hari ini alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk memimpin ribuan orang di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berminat untuk bergabung bersama kami menjadi seorang agen asuransi, nggak usah sungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh hubungin orang yang membagikan video ini. Bapak Ibu boleh menghubungin orang yang hari ini membuat Bapak Ibu bisa melihat video ini. Dan Bapak Ibu, saya cuma mau berbagi buat Anda semua. Ketika Anda serius menjadi agen asuransi, maka Anda akan menjadi bagian dari keluarga besar saya. Dan Bapak Ibu akan menjadi janji saya, menjadi komitmen bagi saya. Saya akan berikan support terbaik saya. Yang pasti Bapak Ibu, semua orang di Eropa, semua orang di Amerika, semua orang di Australia, semua orang di Jepang, semua orang di negara maju, semua orang punya asuransi. Jadi, kalau Anda hari ini masih berpikir negatif sama asuransi, Bapak Ibu, yuk, lihat, Anda silahkan datang ke Amerika, datang ke Eropa, datang ke Australia atau ke Jepang, atau negara maju lainnya, Bapak Ibu. Anda boleh datang ke sana, nanya, apakah Anda punya asuransi? Dan saya kasih tahu, Bapak Ibu, orang-orang di Amerika, satu orang, itu bisa punya 4-5 polis asuransi. So, Bapak Ibu, hari ini, semoga bermanfaat buat Anda semua. Ya, mulai hari ini ketika Anda masih ragu-ragu tentang asuransi, segera hubungin agen asuransi di sekitar Anda, Bapak Ibu. Pastikan hidup Anda menjadi lebih baik sekarang dan sepanjang masa. Bapak Ibu, pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, mengucapkan selamat pagi dan salam dahsyat.